Mengamati juga begitu ya terkait bioetanol yang mana juga sedang dikembangkan dan terus diimprove oleh pemerintah. Yang mana kalau kita bandingkan dengan kesuksesan biodiesel yang mana juga telah dikembangkan oleh pemerintah, Anda melihatnya roadmap dari bioetanol untuk penggunaan BBM di tanah air akan seperti apa ke depannya, Pak Edi? Silakan. Ya, makasih. Kita terkait penerbangan Nabati, yang kita sudah tahu bersama sukses dengan biodiesel, dengan bio35-nya, dan ke depan kita juga akan mengembangkan bioetanol. Saat ini roadmap penahapan mandatori penggunaan bioetanol untuk bahan bakar saat ini masih mengacu pada Permen SDM nomor 12 tahun 2015 tentang perubahan ketiga atas Permen SDM nomor 32 tahun 2008 tentang penyediaan dan pemuatan dan tata niaga bahan bakar nabati biofuel sebagai bahan bakar lain. Namun saat ini kami juga tengah menyusun kebijakan sebagai revisi pengganti Permen SDM nomor 32 tahun 2008 tersebut, dan pentahapan mandatori bioetanol diarahkan untuk yang non-PSO. Karena kita lebih diesel kita ada insentifnya, ada untuk menutup sedikit kurang antara HIB minyak solar dengan HIB biodiesel. Nah, hari untuk bioetanol karena kita tidak seperti di biodiesel, maka kita nanti akan fokuskan ke pengembangan non-PSO-nya. Dan nanti dilaksanakan secara bertahap, secara clustering dengan mempertimbangkan kesiapan produksi dan juga satgas distribusi secara nasional. Di tahun 2023 ini juga Pertamina Patraniaga juga telah melakukan market trial untuk Pertamax Green 95 atau E5 pada 12 SPBU di Surabaya dan 5 SPBU di Jakarta, dan selanjutnya mengacu pada Perpres 40 tahun 2023 tentang percepatan swasembada gula dan juga penyediaan bioetanol pada tahun 2030 diproyeksikan produksi fuel grade etanol bisa mencapai 1,2 juta KL atau setara dengan 24 juta kilometer untuk produk bahan bakar E5-nya. Oke, sejauh ini dalam pengembangan bioetanol di tanah air sebetulnya tantangan terbesarnya ada di mana, Pak Edi? Tantangan terbesar dalam kita pengembangan bioetanol ya salah satu bahan bakunya tadi ya, bahan baku yang harus kontinu. Saat ini kan kita masih mengandalkan pada tebu atau gula. Dan ke depan kita juga perlu diversifikasi bahan baku, mungkin dengan sorghum, kemudian singkong, jagung dan sebagainya. Seperti negara-negara lain yang maju kan Amerika, kemudian juga Brasil itu kan juga dengan tebu dan juga jagungnya. Dan sebenarnya kita negara tropis sangat mungkin dikembangkan tersebut, dan ini menjadi tantangan kita termasuk nanti bagaimana insentif untuk kita dorong penggunaan daripada bioetanol ini ke depannya. Oke, baik. Dari sisi ketahanan dan juga kemandirian energi, sebetulnya bioetanol ini akan dimanfaatkan untuk apa saja selain itu, Pak Edi? Ya, kita tahu karena bioetanol ini diproduksi berbasis bahan baku dari tanaman di dalam negeri, maka pengembangan dan pemuatan bioetanol sangat mendukung atau memperkuat ketahanan dan juga kemandirian energi nasional. Sebagaimana biodiesel yang tidak berbasis sawit karena dalam negeri, sehingga kita tidak perlu impor kembali, kita maksimalkan sehingga kita tidak impor dari panel solar. Demikian juga dengan bioetanol, dengan tanaman-tanaman di dalam negeri yang bisa dikembangkan menjadi etanol tadi yang berbasis hidrokarbon. Oleh karenanya bioetanol ke depan ini terus kita upayakan untuk mencapai salah satunya swasembada gula dan juga nanti produk pangan nasional, dan juga untuk mendapatkan produk bioetanol tadi, sehingga dengan adanya produk dalam negeri kita harapkan ini bisa digunakan untuk lebih memperkuat ketahanan dan juga kemandirian energi nasional. Upaya-upaya tersebut yaitu nanti diantaranya seperti kita perlu ada penambahan luas area, peningkatan produktivitas, dan juga perbaikan kualitas tanamannya, dan juga mungkin diversifikasi tanaman tidak hanya berbasis pada tebu saja. Oke, baik. Pak Edi, mengamati juga dari Pertamax Green 95 yang mana ada campuran 5% bioetanol di sana dan akan ditingkatkan menjadi 10%. Nah, dari sini sebetulnya untuk peningkatan bioetanol ini targetnya di angka berapa persen untuk Pertamax? Ya, untuk kita peningkatan, tadi seperti kami sampaikan, saat ini kami sedang melakukan revisi terkait dengan Permen SDM nomor 12 tahun 2015 tadi, dan saat ini kami tinjau, dan nanti persentasenya akan kita sesuaikan dengan kemampuan produksi dalam negeri kita. Karena juga gimana pun dengan kita kemampuan produksi dalam negeri akan meningkatkan ketahanan dan juga kemandirian nasional, dengan kita menuju
nanti semacam E5, 5% secara bertahap dengan klaster tertentu di wilayah tertentu. Apabila nanti sudah tercukupin, kita terapkan secara nasional. Kemudian juga nanti kita harapkan mulai asumsi kita dari 2023 sampai 2028 itu masih kita gunakan E5. Kemudian nanti perkiraan kita mulai tahun 2029 sampai 2030 sampai 2035 kita menuju ke E10. Oke, baik. Selain Pertamina di pemain bahan bakar atau pelaku usaha di sektor bahan bakar ini, apakah ada pemain lainnya yang juga sedang mengembangkan bioetanol sebagai campuran bahan bakar, Pak Edi? Ya, kita harapkan nanti semua BU-BBM itu seperti juga mandatori biodiesel, nanti bioetanol juga akan diterapkan semacam mandatori ya. Mandatori bioetanol, dan semua BU-BBM kita harapkan yang menyalurkan gasolin atau bahan bakar bensin dia wajib mencampur bioetanol tadi dalam minyak bahan bakar bensinnya. Dan dengan campuran tadi kita bertahap 5% dulu dengan wilayah tertentu, kemudian juga nanti 10% meningkat secara nasional tadi. Oke, baik. Dilihat juga dari upaya dari pemanfaatan bioetanol ini sebetulnya akan seberapa besar mengurangi impor kita terhadap bahan bakar, Pak Edi? Ya, kalau kita perhatikan memang saat ini kita masih impor gasolin cukup besar ya, dari kebutuhan atau konsumsi minyak gasolin tahun 2022 kemarin dari data yang ada, konsumsi kita sekitar 35,8 juta KL. Jadi lebih dari 60% atau sekitar lebih dari 20 hampir 22 juta KL itu masih impor. Jadi kalau kita nanti bisa gunakan bioetanol tadi semaksimal mungkin, paling tidak untuk mengurangi yang 21 juta KL tadi. Jadi tahapan kita saat ini kan kita proses produksi kita masih yang full grade masih 40.000 KL. Kemudian setelah itu nanti kita akan tingkatkan menjadi 1,2 juta KL tahun 2030 tadi. Jadi paling tidak sekitar 1,2 juta kita tidak impor lagi minyak gasolin tadi. Oke, 1,2 juta. Nah, andai dilihat dari timing waktunya, sebetulnya butuh waktu berapa lama bioetanol ini bisa memuluskan pemerintah sebetulnya tidak akan menjadi net importir lagi di kemudian hari, Pak Edi? Ya, kalau kita tidak net importir lagi, kita harapkan nanti target kita kan transisi energi menuju net zero emission tahun 2060 atau lebih cepat ya. Jadi nanti ke arahnya depan kan untuk mobil-mobil yang gasolin ini juga di samping penggunaan bioetanol, kita juga dikonversi menjadi energi electric vehicle dan jadi mobil-mobil listrik. Jadi kan dengan situ kan nanti juga otomatis akan berkurang penggunaan daripada gasolin tadi, dan dari itu mungkin mudah-mudahan bisa lebih cepat lagi. Jadi memang ini kita saling melengkapi nanti ya, untuk mobil yang berbasis gasolin ini satu sisi juga dikembangkan mobil listrik, satu sisi nanti yang masih menggunakan bahan bakar cairnya kita gantikan dengan bioetanol tadi. Jadi kita harapkan nanti terus kita target di transisi energi tahun 2060 kan hampir semua kendaraan kalau bisa di situ malah sudah menggunakan listrik tadi. Jadi kalau misalnya masih menggunakan etanol ya mungkin sedikit lah, seminimal mungkin di situ. Kalau bisa menggunakan cair, bensinnya udah kita nggak impor lagi dan nanti kita gantikan dengan bioetanol tadi. Oke, semoga targetnya juga terrealisasi begitu ya di tahun 2060 nanti, Pak Edi. Pak Edi, melihat juga tadi tantangan yang Anda sampaikan ada di sisi produksi dari pemanfaatan atau produksi bioetanol ini. Nah, kalau misalnya memang tantangannya di produksinya, apa support dari pemerintah terkait untuk menggenjot produksi bioetanol? Ya, kalau usaha pemerintah dalam kita memproduksi bioetanol tadi seperti kami sampaikan di depan, saat ini pemerintah sudah menetapkan Perpres nomor 40 tahun 2023 terkait dengan percepatan swasembada gula dan juga penyediaan bioetanol. Kemudian dari situ nanti diharapkan kita ada penambahan luas areal untuk tebu tadi, dan juga peningkatan produktivitasnya, rendemen daripada tebu juga ditingkatkan, dan juga perbaikan kualitas tebunya sehingga bisa di samping menghasilkan gula sebagai swasembada gulanya, kita juga bisa menghasilkan etanol yang cukup tadi, yaitu ditargetkan 1,2 juta kiloliter itu minimal ya. Jadi kemudian kita juga usahakan dengan adanya diversifikasi tanaman penghasil bioetanol. Yaitu kita tahu bahwa terkait dengan bioetanol sendiri
itu tanaman-tanaman penghasil karbohidrat atau padi seperti jagung, kemudian kerang, singkong, dan juga sorghum itu kita upayakan. Dan saat ini juga kita dengan stakeholder terkait sedang mengembangkan pilot plan untuk penanaman sorghum. Dari sorghum nanti kita dapatkan juga untuk makanan juga itu sudah ada di daerah NTT dan NTB sana, dan juga nanti dari sorghumnya bisa kita dapatkan bioetanol juga. Dengan adanya bioetanol dari gula dan sorghum, kita harapkan nanti pengembangan bioetanol ke depannya bisa lebih masif kembali. Kemudian juga dari pelepahnya jagung dan juga sorghumnya itu juga atau pohonnya tadi nanti bisa dengan yang itu mengatur selulosa dengan nanti generasi kedua dari pengembangan bioetanol kita harapkan bisa dapatkan bioetanol yang full-grade tadi. Oke, nah ini pertanyaannya apakah memang petani di lapangan juga ikut disupport dan diberdayakan begitu ya oleh pemerintah?